Pernah kebayang nggak, satu malam kamu dan gengmu harus menempuh perjalanan puluhan kilometer melewati kota yang penuh geng musuh, dikejar-kejar, difitnah, dan setiap tikungan bisa jadi tempat kematianmu? Inilah kisah The Warriors, salah satu perjalanan pulang paling gila dalam sejarah film Gang Street. Malam itu, The Warriors, geng dari Coney Island, naik kereta menuju Bronx. Mereka bukan mau ribut. Mereka cuma diundang ke sebuah pertemuan damai terbesar sepanjang sejarah geng di New York. Pemimpinnya, seorang pria karismatik bernama Cyrus, punya rencana besar, menyatukan seluruh geng di kota dan menguasai New York bareng-bareng. Dalam perjalanan, wajah para anggota The Warriors terlihat tegang. Mereka tahu kalau ada yang salah, nggak ada polisi yang bakal nolong. Di sebuah taman raksasa di Bronx yang disebut Van Cortlandt Park, ribuan geng dari seluruh kota berkumpul. Lampu-lampu jalan redup. Semua orang berdiri rapat, tanpa senjata, menunggu sang pemimpin naik ke depan. Cyrus naik ke atas panggung dan mulai berbicara dengan suara yang membuat semua. Dia berkata, "Bisa kalian bayangkan, semua geng bersatu? Kita punya kekuatan 60.000 orang. Polisi cuma 20.000. Semua orang terpukau. Untuk beberapa menit, dunia terasa berubah. Kota New York hampir berada di bawah kekuasaan geng-geng ini. Sampai akhirnya, saat Cyrus memompa semangat semua geng, Cyrus roboh. Kerumunan langsung panik. Si penembak ternyata adalah Luther, pemimpin kecil dari geng Rogues. Dan lebih parahnya lagi, dia langsung memfitnah The Warriors. Dia berteriak keras, "Itu Warriors, mereka yang bunuh Cyrus." Geng-geng lain langsung ngamuk dan mencari The Warriors. Dari sini, malam panjang mereka dimulai. The Warriors kabur secepat mungkin. Kegelapan, suara sirin polisi, dan ratusan geng yang ingin membunuh mereka memenuhi seluruh taman. Mereka hanya punya satu tujuan, kembali ke rumah, ke Coney Island. Tapi untuk itu mereka harus melewati puluhan wilayah geng musuh. Di jalan menuju stasiun, mereka bertemu geng raksasa berkepala botak bernama Turnbull Aces. Geng ini terkenal brutal, dan mereka mengejar The Warriors dengan bus sekolah besar.
The Warriors lari sekencang mungkin, sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke kereta tepat sebelum Turnbull menabrak mereka. Untuk sesaat mereka selamat, tapi baru sebentar. Kereta berhenti akibat kebakaran di jalur lain. Lampu padam, papan pengumuman mati. The Warriors terpaksa turun dan berjalan kaki, masuk ke wilayah yang bukan milik mereka. Dan di New York versi film ini, itu sama aja dengan bunuh diri. Saat mereka melewati taman gelap di malam hari, terdengar suara langkah kaki. Dari balik pepohonan, muncul geng paling ikonik dalam film. Baseball Furies wajah. Mereka dilukis seperti badut horor, rambut panjang, dan mereka membawa tongkat baseball. Mereka tidak bicara, tidak teriak, cuma menatap dan mulai mengejar. The Warriors berlari sekencang mungkin, tapi Baseball Furies tidak menyerah. Kejar-kejaran panjang terjadi, sampai akhirnya perkelahian pecah pukulan, tendangan, benturan tongkat, semuanya kacau. Tapi akhirnya The Warriors berhasil menang. Meski menang, stamina mereka terkuras habis. Dua anggota The Warriors terpisah dan bertemu sekelompok wanita dari geng Lizzie's. Para cewek ini terlihat ramah, menggoda, dan menawarkan perlindungan, seolah-olah mereka aman.
sampai salah satu dari Lizzies mengunci pintu dan berkata sinis, "Kalian pembunuh Cyrus, kan?" Tiba-tiba mereka menembaki The Warriors dari dalam ruangan. The Warriors kabur lewat pintu belakang dengan napas tersengal-sengal. Di titik ini, anggota The Warriors sudah tercerai-berai. Ada yang ditangkap polisi, ada yang hilang jejak. Swan, pemimpin baru yang tenang tapi tegas, tetap memimpin sisanya. Mereka juga ditemani perempuan bernama Mercy, yang ikut bergabung setelah melihat keberanian Swan bersama-sama. Mereka melanjutkan perjalanan. Saat memasuki sebuah toilet umum di subway, tiba-tiba geng lain menyerang mereka. Pertarungan brutal terjadi. Ada yang pakai rantai, pipa besi, bahkan tutup toilet sebagai tameng. Meski kalah jumlah, The Warriors berhasil mengalahkan mereka. Tapi tenaga mereka hampir habis. Akhirnya, setelah malam yang terasa seperti mimpi buruk panjang, mereka sampai di Coney Island. Matahari mulai terbit, suara ombak terdengar jelas, tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Geng Rogues, geng yang memfitnah mereka, tiba-tiba muncul. Luther berdiri dengan botol-botol kaca di jarinya, membunyikannya sambil berkata dengan suara menyeramkan, "Warriors, come out to play." Iya. Ini adalah salah satu dialog paling ikonik sepanjang masa. Luther kemudian mengarahkan pistolnya ke Swan, tapi Swan dengan cepat melemparkan pisau yang menancap di tangan Luther, membuat pistolnya jatuh ke tanah The Warriors, akhirnya membalikkan keadaan. Geng besar Reeves, gengnya Cyrus, datang dan mengonfirmasi kebenaran. Kami tahu sekarang, Rogues yang bun-bun Cyrus. Reeves membiarkan The Warriors pergi dengan penuh hormat. Luther dan gengnya, bisa ditebak. Reeves mengurus mereka. The Warriors berjalan di pasir pantai Coney Island. Matahari terbit, menyinari mereka yang penuh luka, debu, dan kelelahan. Malam panjang yang penuh ketakutan akhirnya berakhir. Dan mereka pulang sebagai geng yang berhasil bertahan hidup melewati seluruh kota. Sendirian. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan like postingan ini agar gua makin semangat bikin konten seperti ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.